Bapa di dalam sorga, sekali lagi Tuhan kami sungguh bersyukur. Karena anugerah, karena kasih, kami ditebus. Kau menanggung dosa kami. Tetapi Tuhan ingatkanlah kami senantiasa. Kami tidak berhenti hanya sampai pada mengingat dan menikmati sendiri kasih karunia-Mu. Ada panggilan yang mulia. Menyatakan Engkau ya Yesus tengah-tengah dunia ini. Menyatakan kasih-Mu. Menyatakan kerinduan-Mu kepada banyak orang. Tuhan pakai kami. Tolong kami Tuhan. Dan ketika saat ini kami mau kembali belajar dari firman. Bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Tuhan tolong kami. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami. Kami keluar nanti dari ruangan gedung gereja ini. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tolong kami, tolong hamba-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita kembali boleh dapat kesempatan untuk bergereja, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sesuatu yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya dapat pesan sponsor dan ini sangat relate pastinya dengan Bapak Ibu Saudara. Banyak di sini orang tua murid dari anak-anak sekolah minggu. Anak-anaknya dibawa lagi ikut sekolah minggu. Kita di dalam ruangan ini mengingatkan supaya orang tua juga mengingat bahwa gereja itu partner. Yang paling utama untuk mengajarkan firman kepada anak-anak adalah Bapak Ibu sendiri, orang tua. Nah, sekolah minggu sudah memberikan devosi, ada kemudian lembaran untuk belajar. Mari kita sama-sama boleh membimbing, mendidik anak kita. Saya ambil contoh saudara, ya ini jadi sebuah kesaksian. Saya punya 3 anak, laki-laki. Anak saya yang paling besar udah kelas 2 SMA. Saya seorang lulusan sekolah teologi. Istri saya lulusan sekolah teologi. Jangan berpikir bahwa kalau lulusan sekolah teologi anaknya pasti oke-oke saja. Enggak Bapak Ibu, enggak. Barusan kemarin anak saya nomor 2 tanya, "Pak, hal apa yang paling memalukan yang pernah dilakukan oleh Koko?" Wah, ini ada di sini. Untung anak saya enggak ada ya. Tolong jangan kasih tahu ya. Kelas 2 SD, dia panggil guru berantem, saudara. Ayo ke lapangan, kita berantem. Guru kelas 2 SD. Maksud saya begini Bapak Ibu, gak ada di antara kita berpikir, karena saya anak Tuhan, saya cinta Tuhan, lalu anak saya pasti beres-beres. Enggak, kalau kita enggak dampingi, kalau kita enggak tolong, enggak bisa. Mohon anugerah Tuhan dan kita sendiri memberi waktu mendampingi anak-anak kita, mengajar anak-anak kita. Gereja itu partner Bapak Ibu. Ya, semoga devosinya boleh diikuti dengan baik. Anak-anak kita bertumbuh, kenal Tuhan, cinta Tuhan, hidup bagi Tuhan. Baik saudara, tema kita hari ini adalah kitalah gereja, kita adalah keluarga. Saudara kalau melihat di belakang saya ini dekorasi yang ada, kemudian We Are the Church, itu tema dalam rangka ulang tahun gereja. Bentar lagi kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-66. Saudara, gak terasa ya? Nggak terasa sih, terasa juga sih. Cuma mungkin nggak banyak yang mikir, wah 66 ya? Luar biasa. Nah saudara, di dalam minggu-minggu ke depan nanti kita akan bicara tentang gereja. Ya, dan ini adalah minggu yang pertama. Untuk kemudian tema yang ada, We Are the Church. Dan kemudian tema khususnya di minggu ini, kita adalah keluarga. Mari kita melihat 1 Yohanes pasal 3, ayat 11 sampai ayat 18. Yang sudah pakai kacamata, jangan lupa kacamatanya. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara,
apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, itu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sebuah media atau surat kabar di Amerika Serikat, The Nashville Banner, itu mereka pernah kemudian menuliskan dalam sebuah artikel tentang seorang ibu yang bernama Ella Craig, usia 81 tahun. Saudara, Ella Craig ini, ibu ini kemudian disampaikan dalam artikel tersebut selama 20 tahun. 20 tahun setiap hari Minggu itu tidak pernah absen datang ke gereja untuk beribadah. 1040 hari Minggu. Tidak pernah satu kali pun absen. Ini tanggal 23, minggu yang keempat, bulan Juli ini, 4 kali kebaktian, ada yang absen 1 kali? Kalau ada, mungkin ada sakit, ya puji Tuhan sudah sembuh. Ya, jangan khawatir, saya nggak mau ngomong apa-apa kok ya. Kalau Anda hadir 4-4-nya, puji Tuhan. Jangan lupa tanggal 30 juga. Dan sampai seterusnya dan seterusnya. Nah bayangkan saudara 20 tahun, tiap hari Minggu. 1040 hari Minggu. Nah saudara, yang menarik lalu kemudian di dalam artikel tersebut nggak cuma memberitakan itu, tapi muncul pertanyaan-pertanyaan saudara. Pertanyaannya begini. Di monitor saya, teman-teman, guys, nggak muncul. Oke, nggak apa-apa ya. Saudara coba perhatikan pertanyaan, mulai dari pertama. Apakah Bu Craig tidak pernah punya teman di hari Minggu yang menghalanginya untuk datang ke gereja? Apakah ia tidak pernah sakit kepala, flu, tidak enak badan, atau lelah? Tidak pernahkah ia melakukan perjalanan akhir pekan? Tidak pernahkah ia bangun terlambat pada Minggu pagi? Nah, saudara, ada yang mau coba masuk pelayanan KU1 jam 6, setengah 5 udah bangun, jam 5 udah berangkat gereja, 5.15 latihan. Aduh Pak, saya susah Pak. Syukur-syukur setengah 9 bisa datang Pak. Apakah di daerah tempat tinggalnya tidak pernah turun salju atau hujan pada Minggu pagi? Di Amerika. Puji Tuhan, bulan-bulan ini kita musim panas, jadi nggak ada hujannya ya. Tapi berharap supaya cepat ada hujan juga. Wah ini udah debunya nggak tahu ya, nggak karu-karuan. Apakah tidak seorang pun di gereja yang pernah menyakiti hatinya? Kenapa kemudian pertanyaan ini muncul? Saya renungkan, ya memang ada orang yang kemudian tidak ke gereja, ya karena sakit hati. Ada. Terakhir kemudian artikel itu ditutup dengan pertanyaan, apakah ada alasan yang dapat menghalangi Bu Craig untuk tidak pergi ke gereja? Di dalam artikel itu kemudian dituliskan jawabannya, sama sekali tidak ada. Saudara, pada waktu saya merenungkan artikel ini, memikirkan tentang Ella Craig 20 tahun, maka saya harus berkata itu adalah sebuah prestasi. Itu hebat. 20 tahun, setiap hari Minggu, 1040 hari Minggu, gak pernah absen. Wow. Tapi kemudian perenungan saya tidak berhenti sampai situ. Saya lanjut pada kemudian sebuah pertanyaan. Mengapa dia ke gereja? Jangan-jangan dia jualan. Oh ya bisa aja kan. Tapi kan itu jadi pemikiran negatif dong. Mana-mana banyak pemikirannya bisa ke sana-sana. Apa tujuan dia ke gereja? Saudara, pertanyaan yang sama ingin saya tanyakan kepada saudara sekalian. Sekian tahun Anda ke gereja, belasan tahun Anda ke gereja, bahkan puluhan tahun Anda ke gereja.
Mengapa Anda ke gereja? Untuk apa Anda ke gereja? Saudara, coba saudara jawab dalam hati. Mengapa Anda ke gereja? Mengapa hari ini Anda ke gereja? Untuk apa Anda ke gereja? Saudara, ketika saya memikirkan dua pertanyaan ini, saya renungkan kira-kira jemaat kalau ditanya begini jawabannya apa ya? Maka saudara, saya berasumsi bahwa kebanyakan jemaat akan menjawab ya karena ingin beribadah. Sebagian mungkin akan berkata ya karena ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi saya dua jawaban ini sebenarnya sama saja. Datang beribadah ya karena memang ingin mendengarkan firman. Kalau orang bilang pengen mendengarkan firman, ya karena itu berarti dia akan datang beribadah. Bagi saya jawabannya sama. Ini jawaban yang sangat baik kalau itu jawaban Bapak Ibu Saudara. Kalau ada jawaban yang lain saya juga yakin itu pasti baik. Tapi ini paling banyak kemungkinan. Bahwa kemudian kita datang karena memang ingin mendengarkan firman. Ini jawaban yang sangat baik. Tapi tentu saja Bapak Ibu Saudara, kalau berhenti hanya sampai di sini, itu tidak cukup. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus mengingatkan nggak cukup hanya menjadi seorang pendengar firman. Tapi bagaimana kemudian firman yang diterima itu harus dilakukan di dalam kehidupan setiap harinya. Hari Rabu kemarin dalam temu doa, kita sudah membahas hal ini saudara ya. Ada juga diskusi dan saya juga sama pesan sponsor lagi saudara. Tolong datang temu doa saudara ya. Datanglah temu doa. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan dalam temu doa. Hari Rabu 6:30 malam setiap hari Rabu. Nah saudara, kembali lagi dalam bagian ini. Jadi dari apa yang kita pahami tentang datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukannya, maka saya berkesimpulan gereja, gedung gereja, saudara, adalah tempat kita beribadah, tempat kita mendengarkan firman Tuhan, dan tempat kita melakukan firman Tuhan. Jadi gereja adalah salah satu tempat kita mempraktekkan firman Tuhan. Nah, saudara, saya akan mengajak kita memikirkan tentang hal ini lebih dalam lagi, saudara. Mengacu pada firman Tuhan kembali, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, maka kita mendapati saudara bahwa kita ini adalah gereja. Anda dan saya, kita adalah gereja. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9, di situ kemudian kita mendapati, ini ayat yang sangat terkenal ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara cukup sering beberapa kali setidaknya membaca ayat ini. Saya langsung fokus pada frasa, yang telah memanggil kamu keluar. Saudara, frasa itu berasal dari ini saudara. Jadi kalau di dalam Alkitab kata gereja itu paling banyak ditulis dalam kata eklesia. Nah, eklesia sendiri itu berasal dari akar kata ekkalein. Kata ekkalein itu artinya memanggil keluar. Nah, yang ini saudara. Saya balik. Memanggil keluar. Sehingga saudara kita mendapati, oh, kita ini adalah kemudian orang-orang yang dipanggil keluar. Secara langsung maka kemudian dikatakan bahwa Anda dan saya, kitalah gereja. Gereja bisa kemudian dipersepsikan, oh gedung, tempat kita beribadah, tempat kita melayani. Oke, itu tidak salah, itu benar. Tetapi lebih dalam lagi saudara, esensinya menurut firman Tuhan, Anda dan saya, kitalah gereja. Karena itu Paulus kemudian berkata di dalam kitab Roma, bahwa Anda dan saya, kita bait dari Roh Kudus, baitnya Allah. Allah berdiam di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, frasa dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini memanggil kamu keluar, ya. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Frasa ini sama dengan yang kita baca tadi. Mari Bapak Ibu kita buka lagi. Saya berharap kita nggak tutup ya. Saya juga kenapa saya tutup ya. 1 Yohanes pasal 3. Saudara perhatikan ayat yang ke-14 saudara. Ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sama kan? Keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib.
Ini saudara frasa yang sama. Nah dari dua frasa ini saudara yang kurang lebih mirip, menjadi pertanyaan kemudian selanjutnya. Saya akan coba bawa untuk menjelaskan tentang hal ini betapa pentingnya. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana ini terjadi? Ya, kalau ini gampang. Semua kita tahu jawabannya. Ya karena kasih, Pak. Sehingga kemudian kita bisa kemudian pindah dari kegelapan menuju pada terang. Kita bisa berpindah dari maut kepada hidup. Semua itu terjadi karena kasih. Nah saudara, ini penting sekali. Konsep karena kasih ini penting sekali. Karena konsep ini memang sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan inilah konsep yang terus dibawa oleh Tuhan. Diperkenalkan oleh Tuhan. Diperlihatkan oleh Tuhan kepada kita. Karena ini memang sesuatu yang sangat esensi bagi kehidupan orang Kristen. Kalau Anda membaca di dalam kemudian Ulangan pasalnya yang ke-7. Di situ ada sebuah kalimat, ayat yang kemudian menyatakan mengapa sih Tuhan membawa orang Israel itu, memilih orang Israel. Apakah karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang luar biasa, hebat, begitu besarnya? Enggak. Ayat 7 berkata, bukankah kamu yang paling kecil? Lalu kenapa Tuhan mau mengarahkan pandangannya, matanya, dan mencurahkan hatinya kepada bangsa yang kecil ini? Semua karena kasih. Hal yang sama kemudian diperlihatkan oleh Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu bicara tentang apa? Manusia. Siapa itu? Anda dan saya. Manusia berdosa. Bukan manusia yang hebat. Bukan manusia yang sempurna. Tapi manusia yang sudah rusak karena dosa. Tetapi kondisi itu tetap dikasihi. Bahkan dikatakan di dalam kemudian Petrus menyatakan bahwa kita sudah dibawa keluar dari gelap kepada terang. Yohanes berkata kita pindah dari maut kepada hidup. Dan semuanya itu terjadi karena kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, maka jelas kita mendapati gereja ada di dunia ini karena kasih. Anda dan saya saat ini duduk sebagai orang Kristen yang menyatakan diri sebagai gereja karena kasih. Sampai di sini maka harusnya kita harusnya kita langsung connect. Oh iya ya. Kalau begitu nggak salah dong apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ayat 11 tadi. Kamu harus saling mengasihi. Lah kita ini kumpulan orang-orang yang ada karena kasih kok. Kita jadi orang Kristen karena kasih, kita jadi gereja karena kasih. Maka adalah sesuatu yang wajar dan sudah seharusnya kalau kemudian kita saling mengasihi. Sampai di sini berharap kita kemudian akhirnya, oh iya ya. Pengetahuan. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang menerima kasih dari Tuhan. Sehingga gereja harusnya menjadi tempat kita mempraktekkan kasih. Saya lanjut lagi saudara. Oke, sampai di sini kita jelas. Saya gereja, saya ada karena kasih, maka saya di gereja harusnya saya hidup saling mengasihi. Oke, jelas, clear. Nah menariknya kemudian kalau kita lihat ayat 12. Mari kita lihat di ayat 12 saudara. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Menariknya begini. Setelah ngomong kita saling mengasihi, lalu contohnya kok Kain dan Habel. Menarik. Saya waktu merenungkan ini, lah Yohanes, malah contohnya Kain dan Habel. Nggak ada kasih di sana. Yang ada malah sebuah peristiwa yang mengerikan. Tapi tentu saja ada maksud. Roh Kudus yang menginspirasi Yohanes menuliskan surat ini. Pasti punya tujuan. Saudara, bicara tentang Kain dan Habel, kita bicara tentang kakak beradik. Kita bicara tentang bersaudara, saudara. Nah ingat, kita ini adalah orang-orang yang telah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Maka saudara, Anda dan saya, kita disebut orang percaya. Dengan penulis yang sama, yaitu Rasul Yohanes sendiri, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kita mendapat sebutan anak Allah. Anda anak Allah. Anda anak Allah. Anda anak Allah. Saya anak Allah. Kita sama-sama anak Allah. Kalau begitu kita
sekeluarga. Pak Billy adalah saudara saya. Pak Doni itu saudara saya. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Tuhan yang sama yang sudah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Kita semua anak Allah, saudara. Nah, kalau kita keluarga yang dijadikan Tuhan dengan kasih, maka kemudian semakin dalam lagi, semakin make sense lagi kan. Nah, kalau kita saudara, seharusnya betul dong terjadilah saling mengasihi di dalam gereja. Betul tidak? Bukan cuma sekedar, oh ya karena kita punya Tuhan yang sama, itu saja sudah begitu dalam loh. Apalagi kemudian konsep anak Allah, Anda dan saya sama-sama anak Allah, kita keluarga Allah. Saudara di dalam Tuhan, maka sangat-sangat harusnya terjadi yang namanya saling mengasihi. Nah, saudara, kembali lagi, mengapa kemudian Yohanes mengambil Kain dan Habel? Saudara, kalau kita ingin mengasihi sebagai saudara, maka kita harus memiliki kasih yang benar. Kasih yang tulus. Tadi di KU1 juga saya ceritakan, ya. Saudara, saya dari 4 bersaudara, kakak saya 3 perempuan semua. Sejak saya mengertinya saya tuh tahu bahwa kami sekeluarga tuh hampir dikatakan tiap pagi jam 5 pagi tuh ibadah. Kecuali hari Minggu. Jam 5 pagi setiap hari. Sejak saya ngerti, saya ingat. Sejak saya jadi masih sangat kecil, kami sudah ibadah keluarga. Ada fotonya, saya tahu saudara. Itu berlanjut terus. Jadi pertanyaan adalah apakah kemudian hidup kami 4 bersaudara ini baik-baik saja? Enggak juga tuh. Ya, saya pernah berantem dengan kakak saya yang nomor 2. Ya, kakak saya sekali lagi 3 perempuan. Saya pernah ditampar sama dia. Wah, pulang-pulang saya dari bawa mobil, saya lupa kenapa ya. Yang saya ingat ditampar. Saya bilang, yang berani tampar saya itu cuma papa saya gitu ya. Dia ternyata nomor 2 yang berani tampar saya. Saya pernah enggak juga kemudian menyakiti dia, pernah berantem. Wah, saya kemudian lemparin bedak kena ke matanya. Wah, saya juga waktu itu udah nggak bisa lihat, saya udah panik, Pak, buta, takutnya dia buta gitu ya. Sampai kami dewasa pun masih berantem, masih saudara. Barusan belum lama berantem sama kakak saya. Tapi saya berusaha lebih sabar, karena saya yang pendeta gitu ya, jadi saya berusaha sabar. Berantem soal mami, begini begitu. Tuhan kasih saya sabar. Ya. Kami tahu sama tahu. Saya kalau ngobrol dengan kakak saya yang nomor 3 di atas saya, ngomong tentang yang nomor 2, ambil ketawa geleng-geleng. Aduh, kenapa dia begitu gitu ya. Atau kita ngobrolin tentang kakak kami yang paling besar, semua juga aduh, geleng-geleng kepala. Gak ada yang berani sama dia soalnya. Ya, pendeta pun gak berani sama dia. Gitu ya. Kakak saya yang paling besar. Kami sangat hormat. Yang saya mau katakan saudara adalah kami bisa menyakiti. Pernah kami disakiti. Tapi kami saling mengampuni. Kami saling mengasihi. Tahu sama tahu. Tapi tidak ada penolakan. Tetap ada penerimaan. Saudara, itu kasih yang tulus. Karena tahu, sudah tahu. Dan karena tahu tapi tetap mau menerima. Ada orang kan kalau tahu udah gak mau, pokoknya gak mau ikut campur. Pokoknya gak mau. Ada kan yang seperti itu saudara. Karena tahu, pokoknya sudah tahu, saya tahu ya, gak akan lagi. Kita punya karakter begitu saudara, orang berdosa. Tapi ketika kita bicara tentang kasih yang tulus, banyak di antara kita sebenarnya paham. Tapi pemahaman kita itu dibendung ego kita yang jahat. Saudara, saya merasa ini hal yang penting saudara, tentang bicara tentang kasih yang tulus. Di dalam lingkungan gereja. Karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Maka kemudian saya coba mengambil contoh saudara, ya, konteks gereja, dan ini konteks saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, ketika saya coba mengevaluasi, saya ini jadi hamba Tuhan, saya ini jadi pendeta tulus gak ya? Ya, ini konteksnya saya, saudara ya. Saya kira-kira begini saudara. Sebagai hamba Tuhan, adakah saya peduli dengan jemaat yang saya layani? Salah satu tanda pedulinya saya pada jemaat, salah satu, apakah saya mengunjungi jemaat?
Kalau saya mengunjungi si A, mengapa harus si A dan bukan si B? Pada waktu saya mengunjungi si A, apa motivasi saya? Apa tujuan saya mengunjungi dia? Saya evaluasi, saudara. Pada waktu saya renungkan ini, saya ingat kemudian segala apa yang sudah saya lakukan dengan jemaat. Saya berpikir, pada waktu saya mengunjungi si A, apakah saya mau mendengarkan dengan tulus pada waktu dia bicara? Apakah saya berbicara dengan tulus pada waktu saya berbicara dengan si A? Apakah saya mendoakan si A dengan sungguh-sungguh pada waktu kemudian saya berdoa? Ketika saya pulang dari rumah si A, apakah saya sungguh bersyukur dengan pertemuan itu? Atau saya bersyukur akhirnya bisa pulang? Ngomongnya lama, panjang, mau pulang gak enak, dengar seadanya, cepat-cepatlah. Apakah saya seperti itu? Saya evaluasi lagi, saudara. Saya hamba Tuhan yang juga adalah pendeta. Saudara, itu konteks saya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana kehidupan Anda bergereja, berjemaat sampai saat ini dengan saudara seimanmu di gereja ini? Adakah engkau menyatakan kasih yang tulus? Saudara, kasih yang tulus terlihat ketika kita ikut bersukacita dengan saudara kita yang bersukacita. Dan ikut bersedih atau menangis dengan saudara kita yang bersedih atau menangis. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh mau mengasihi saudara seiman kita di gereja ini dengan tulus? Mengasihi sekalipun orangnya menjengkelkan. Mengasihi sekalipun orangnya ngebosenin. Mengasihi sekalipun ya bau, maaf. Mungkin sampai kita gak mau dekat-dekat karena dia bau, dia kotor. Mengasihi sekalipun dia gak memberi dampak apa-apa buat saya. Saudara, apakah kita mau mengasihi bagaimanapun kondisi dia? Bagaimanapun latar belakang dia? Adakah kita mau mengasihi saudara kita yang ada di gereja ini? Saudara, ini penting. Kalau kita sebut diri kita sedang bergereja, kita adalah gereja. Banyak orang Kristen datang gereja hanya untuk menghangatkan kursi gereja. Tidak mau berinteraksi, tidak mau terlibat dengan orang lain. Saudara, mari coba kita perhatikan lebih dalam lagi. Kenapa ini sesuatu yang sangat penting? Mengapa ini begitu pentingnya, saudara? Saudara, perhatikan ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara, ayat ini mirip dengan pengajaran Yesus Kristus di dalam Matius pasal 25. Mari kita buka, saudara. Matius pasal 25. Ayat 31 sampai 46. Kita nggak baca semua, ya. Saudara, kalau masih ingat ulang tahun gereja kita tahun lalu, perikopnya ini, saudara. Ya, yang disampaikan oleh pendeta Irwan. Nah, saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ayat 31 sampai 46 itu penghakiman terakhir. Jadi konteksnya ini Yesus menyampaikan bahwa nanti penghakiman terakhir, sang raja yang akan menghakimi itu mengumpulkan semua orang di hadapannya. Dan semua orang itu dibagi dalam dua kelompok. Ada yang disebutkan kelompok kambing, ada kemudian yang disebutkan kelompok domba. Yang kambing sebelah kiri, yang domba sebelah kanan. Nah, ayat 34, perhatikan saudara. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu, yang pertama, yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan
yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah saudara, itu menarik. Jadi ketika bicara tentang orang yang diberkati, itu adalah orang yang menerima kerajaan. Kata kerajaan di situ memakai kata basilea, dari kata basileus, yang artinya raja. Jadi ketika kita menerima kerajaan, kita menerima sang raja. Dalam hal ini berarti Allah itu sendiri. Kalau kita menerima Allah, itu bicara tentang hidup yang kekal. Karena itu ayat 46 dikatakan orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah yang menarik saudara, yang saya katakan sama dengan ayat yang tadi saudara ini, itu karena lihat ayat 35. Mereka itu kemudian diberkati seakan-akan, sepintas seakan-akan, kalau kita perhatikan seakan-akan, oh karena berbuat baik, karena berbuat kasih, maka diberkati. Karena berbuat benar, maka kemudian saya menerima kerajaan itu. Karena berbuat benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, maka saya kemudian dapat hidup yang kekal. Sepintas seperti itu. Tapi pertanyaannya, benarkah kita memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal karena perbuatan baik? Maka jawabannya jelas bukan. Ya. Jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Seakan-akan berkata, kalau pengen selamat, mau hidup kekal, mau kerajaan sorga, rajin-rajinlah berbuat baik. Itu salah. Konsep Alkitab tidak begitu. Konsep Alkitab jelas. Keselamatan itu kasih karunia semata-mata. Tidak ada sedikit pun, gak ada. Usaha manusia, gak ada. Semata-mata kasih karunia. Bapak Ibu boleh baca khususnya kitab Efesus, itu sangat jelas berbicara tentang hal itu. Nah kalau begitu apa maksud dari kemudian khususnya 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 ini saudara. Mari kita perhatikan kembali. Ada dua kata di situ yang akan kemudian saya singgung. Yang pertama maut, yang kedua hidup. Saudara, maut itu bicara tentang mati. Kalau mati ya tidak bisa bergerak. Konteksnya secara rohani, mati secara rohani. Artinya saudara, manusia tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan rohani. Perbuatan yang memperkenankan hati Tuhan. Gak bisa. Saya kasih contoh begini saudara ya. Saudara, di dalam dunia ini ada sebuah ajaran. Ada sebuah kepercayaan dengan ajaran yang sangat baik. Saudara, saya harus katakan sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena ajaran ini sangat mirip. Tidak sama. Sangat mirip dengan ajaran Alkitab. Tetapi setidaknya ada satu kelemahan dari ajaran ini saudara. Di dalam ajaran itu tidak ada Kristus. Mungkin itu boleh dikatakan salah satu hal yang paling utama. Mengapa kemudian ajaran itu menjadi akhirnya tidak ada artinya, boleh dikatakan bahkan. Tidak ada Kristus saudara. Sedangkan kita tahu di dalam Alkitab, Kristus adalah pusatnya. Hidup orang Kristen, Kristus adalah pusatnya saudara. Karena itu saudara, setiap perbuatan baik manusia berdosa. Sekali lagi, kalimat saya. Setiap perbuatan baik manusia berdosa yang belum memiliki Kristus, sebaik apapun perbuatan itu, akan selalu dipandang kotor oleh Allah. Kenapa? Ya karena maut. Kita di dalam maut. Kita kondisinya mati. Segala perbuatan kita tuh tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, ketika Anda dan saya memiliki Kristus, maka kita hidup. Sehingga setiap perbuatan baik kita akan dipandang baik oleh Tuhan, akan diperkenan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baiknya, bukan. Tapi karena Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga perbuatan baik kita itu dipandang baik oleh Allah. Jadi saudara, poinnya itu yang paling penting itu terjadi kita melakukan sesuatu yang baik, mampu melakukan yang diperkenan Allah. Karena sudah lebih dulu ada Kristus di dalam kita. Itu yang memampukan kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam kebenaran. Jadi saudara, yang saya mau maksudkan kemudian di dalam ayat ini, bukan seakan-akan berbuat baik lalu kemudian kita berpindah dari dalam maut kepada hidup, bukan. Tetapi kemudian kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah ada di dalam hidup. Karena kita sudah berada di dalam terang. Sehingga kita menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang diperkenan oleh Allah. Sehingga saudara, kalau kita perhatikan, ya,
Kalau Anda dan saya, kita ini anak Allah. Dan semuanya ini terjadi karena kasih Kristus. Karena itu sudah memang seharusnya kita mau mengasihi saudara kita, mau saling mengasihi. Jadi saudara memang sudah sesuatu yang wajar seharusnya. Sama saudara konsepnya begini. Ketika kemudian kita berkata bahwa kita ini orang-orang yang sudah dikuduskan. Lalu dalam kehidupan seharian kita kemudian kita berusaha jaim. Jaim dalam pengertian positif ya. Jaga image. Kita ini kelihatan alim. Sampai orang bilang, wah kamu ini so alim, wah kamu so alim. Saudara kalau orang Kristen, anak Tuhan memang harusnya begitu. Bukan untuk menjadi kesombongan. Tetapi memang gaya hidup kita sebagai orang kudus. Malah sebaliknya, kalau kita kemudian berusaha hidup tidak seperti orang kudus, tapi orang solo. Maaf, saya sudah salah ya. Kita tidak lagi hidup sebagai orang kudus, tapi seorang yang tidak kudus, itu aneh saudara. Harusnya ketika kita menjalani hari-hari kita, saya ini anak Tuhan, saya ini ada karena kasih. Kristus ada di dalam saya. Memang harusnya yang muncul adalah kasih. Sehingga saudara kalau diputar, maafkan saya harus berkata, kalau diputar, kalau kita tidak ingin saling mengasihi, maka sangat besar kemungkinan kita bukan anak Allah. Kristus tidak ada di dalam kita. Kita ngaku-ngakunya orang Kristen, kita ngaku-ngakunya anak Allah, tapi Kristus tidak ada di dalam kita. Inilah kemudian yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Bukankah aku kemudian mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus berkata, tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripada kau pembuat kejahatan. Kenapa jahat? Karena tidak ada Kristus. Nah, orang yang punya Kristus otomatis mengasihi. Gak gampang, betul saya tahu. Tidak mudah. Tapi kerinduan, keinginan, hasrat. Karena ada Kristus di dalam diri. Kita lanjut lagi saudara. Perhatikan ayat yang ke-16. Saudara, dasar kita apa sih? Dasar kita adalah Yesus Kristus, bukan? Dasar kita Yesus Kristus. Apakah pada waktu Yesus mengasihi kita, kita sudah menjadi orang yang baik? Tidak. Paulus berkata pada jemaat di Roma, pada waktu kita masih berdosa, kita masih sebagai pemberontak. Tapi Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Itu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, mati di kayu salib untuk menebusmu, menanggung dosa-dosamu. Betapa jahatnya kita, tetap Dia kasih. Berdasarkan itulah saudara, firman berkata, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kata wajib itu dipengaruhi karena Anda dan saya, kita adalah anak Allah, kita memiliki Kristus. Kata wajib itu dipengaruhi karena kita telah berpindah dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Kata wajib itu dipengaruhi karena kita telah berpindah dari maut kepada hidup. Kita dimampukan melakukan yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, kita wajib saling mengasihi di antara kita, saling peduli di antara kita, saling memperhatikan, saling tolong-menolong, saling mengampuni, sabar seorang terhadap yang lain. Dan semuanya ini harus dilakukan dalam ketulusan kasih yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh percaya, saya percaya. Ketika kita saling mengasihi dengan kasih yang tulus, dampaknya akan sangat besar bagi kita, terutama bagi orang yang kita kasih. Bayangkan saudara, ada jemaat yang sedang dalam konflik rumah tangga. Dia sedang dalam tekanan, dia stres. Tetapi kemudian dia ke gereja dan dia bertemu dengan temannya yang memberikan dia penguatan di dalam Tuhan. Bersedia memberi telinga mendengar keluh kesahnya lalu mendoakan dia.
saya yakin orang itu akan sungguh bersyukur dan karena dia dikuatkan. Bayangkan saudara, ada orang yang sedang dalam kesusahan, dalam pekerjaan, dan Tuhan mempertemukan denganmu untuk menolongnya. Mungkin orang itu di depanmu saat ini, samping kiri kananmu, atau mungkin di belakang. Saya membayangkan ada yang sedang bingung karena pengeluaran yang besar, mungkin kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah anak, kebutuhan berobat atau membayar rumah sakit. Dan di gereja dia bertemu seorang teman yang mendoakan. Dia di gereja dia bertemu seorang teman yang mungkin memberikan bantuan beberapa rupiah kepadanya. Saudara, saya yakin dampaknya akan besar. Saudara, bayangkan ketika kemudian di gereja kita benar-benar merasa saya tidak sendirian. Saya dipedulikan, saya diterima, saya dikasihi. Saudara, dampaknya besar, sangat besar. Dan itulah yang seharusnya terjadi di gereja, di antara kita, saudara seiman di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, gereja seharusnya adalah tempat kasih Kristus dengan kuatnya dinyatakan. Dan saya percaya, sungguh saya percaya, ketika kasih Kristus begitu kuatnya dinyatakan di gereja, di antara kita sebagai keluarga Allah, maka tidak akan mengherankan ketika kita sebagai gerejanya akan mampu menjawab panggilan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, saat ini saya mengajak Anda dan saya, mari kita coba merenungkan kembali firman yang baru kita dengar. Mari kita kembali mengevaluasi. Apa konsep kita selama ini bergereja? Dan apakah kita masih tetap akan terus hidup dengan konsep itu? Ataukah pagi ini Tuhan membawa kita, kalau mungkin memang konsep kita berbeda dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pagi ini, dan kita mendapati yang baru, adakah kita membuka hati dan berkata, Tuhan, aku mau yang ini. Aku mau begini. Aku mau terima firman. Lalu apa yang akan kita lakukan? Mari kita berdoa saudara secara pribadi. Kalau Tuhan saat ini menuntun hatimu, pikiranmu, tidak hanya sampai pada konsep saja. Tidak sampai pada pengetahuan saja. Tapi Tuhan menggerakkan hati untuk berkata, ayo bertindak, ayo melangkah, ayo datangi dia. Perhatikan dia, pedulikan dia. Dan Tuhan mungkin menunjukkan secara spesifik orang yang mungkin harus engkau kemudian perhatikan. Engkau kasihi, engkau tolong, engkau bantu, engkau doakan. Minta pada Tuhan kekuatan untuk melangkah. Minta pada Tuhan untuk tanganmu terulur. Sebuah tepukan kecil di pundak yang dipenuhi dengan kasih yang tulus. Menanyakan kabar dan berharap yang terbaik bagi dia. Besar dampaknya, saudaraku. Engkau tidak tahu seperti apa mungkin kegalauan hati dan pikiran dia saat itu. Ketika engkau mendoakan seseorang, ajak bicara. Engkau tidak tahu apa yang sedang dalam pikiran orang itu. Tapi saya percaya ketika dilakukan dengan kasih, engkau memberi dampak yang besar. Atau perbuatan-perbuatan lainnya. Ada orang-orang yang mungkin tertolak di gereja ini. Mereka datang dengan hati yang kosong. Di rumah mereka stres, dalam pekerjaan mereka stres.
Tapi di gereja mereka kembali dikuatkan. Di gereja mereka kembali dihangatkan. Lewat Engkau. Bapa, semakin perjelaslah panggilan-Mu pada kami. Tunjukkan pada kami Tuhan mengapa Engkau memberkati kami. Tunjukkan pada kami Tuhan mengapa Engkau begitu mengasihi kami. Tunjukkan pada kami Tuhan mengapa Engkau begitu peduli pada kami. Tunjukkan bahwa semuanya itu Engkau punya rencana untuk memakai kami, menjangkau mereka yang perlu kami jangkau. Peduli terhadap mereka yang harus kami pedulikan. Menolong mereka yang perlu harus kami tolong. Banyak hal yang tidak kami tahu Tuhan. Tapi hamba mohon, ajar kami Tuhan. Satu langkah demi satu langkah melakukan kasih. Dari kami tidak tahu, sampai kemudian kami melakukan yang paling sederhana. Dan itu boleh terus berlanjut. Terus berlanjut. Memberi dampak pada orang-orang di sekitar kami. Sehingga semakin banyak orang Tuhan melalui kami yang boleh merasakan kasih Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, kami gereja ada karena kasih. Dan karena kasih jugalah seharusnya kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terus pimpinlah gereja-Mu di tempat ini. Bertambah usianya kami. Bertambah kami mengenal isi hati Tuhan. Melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.